Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau curhat. Curhat tentang Vcam Lazada. Ya Allah, ampun, ampun, ini pengalaman saya baru banget, saya ditelepon oleh Vcam Lazada. Dan sebenarnya ini kumulatif sih, saya dengan hubungan saya dengan Vcam Lazada yang ganti-ganti. Ganti-gantinya juga sangat random, nggak entah sebulan sekali atau gimana. Jadi apa itu Vcam? Vcam itu Virtual Key Account Manager, ya kurang lebih seperti LO lah kalau bahasa event, atau kalau di Shopee namanya RM, Relationship Manager, atau intinya adalah orang Lazada yang berhubungan langsung dengan kita, yang harapannya hubungannya jadi lebih intim, engagementnya lebih tinggi, atau memecahkan masalah lebih cepat dan lain sebagainya daripada berhubungan langsung sama mesin, sama bot, atau sama CS. Oke, jadi Vcam itu adalah itu. Jadi baru banget saya telepon, ini cukup ngeselin juga, baru banget tadi teleponnya juga berapa menit ya? 13 menit ya, lumayan. Ini 13 menit baru banget saya telepon sama Lazada. Jadi pertama selalu ya, si Lazada itu prefer via telepon. Jadi bukan hanya tadi, jadi dia tuh ngotot pengennya nelpon aja. Katanya sih memang sistem di Lazadanya gitu. Jadi KPI matrix dari si Vcam ini adalah telepon, bukan WhatsApp. Beda sama Shopee sama Tokopedia, saya koordinasi apa-apa via WhatsApp. Karena saya pribadi lebih prefer pakai nomor WhatsApp ya. Kenapa? Karena koordinasi untuk kerjaan itu harus dibaca berulang-ulang, dan kadang saya tinggal forward aja. Jadi kalau kalau via telepon saya harus nyatet, saya harus di depan laptop, macam-macam, dan ada kerjaan lain. Jadi saya lebih prefer apa-apa tuh via WhatsApp via teks daripada via telepon. Lalu kalau yang tadi, ya Allah, judesnya ampun. Astagfirullahalazim. Setidaknya 2 kali lah saya terima telepon Vcam Lazada, itu memang judes. Jadi nggak ramah, ya menurut saya nggak banget, tapi nggak apa-apa juga sih, nggak ada keharusan dia ramah, karena ya nggak tahu lah. Lalu dia seperti biasa, Lazada akan selalu minta pasang harga di bawah Shopee. Ya saya bilang aja saya nggak bisa, karena saya punya komitmen dengan Shopee untuk menjaga harga paling murah. Itu hampir selalu setiap saya angkat telepon, saya jarang angkat telepon dari Lazada ini, hampir selalu minta promo di bawah Shopee. Lalu yang parahnya, yang tadi tuh nggak nyambung, saya nggak ngerti deh. Jadi dia seperti orang, seperti si Vcam ini seperti orang yang udah jelas harus ngasih tahu apa A, B, C, D, F, G ke seller-seller. Lalu ketika saya tanya hal lain, dia nggak nyambung, nggak jawab, nggak bisa jawab, entah nggak bisa jawab atau pokoknya nggak nyambung aja. Jadi eh ketika saya mencoba buka topik baru, yaitu troubleshooting, jangan harap si Vcam Lazada ini bisa troubleshooting masalah Anda. Apalagi strategi ya, apalagi nanyain strategi gimana nih penjualan apa bulan ini turun, kenapa ya, apa yang harus ditingkatkan, kenapa dan sebagainya. Saya rasa di CV Camp ini nggak dibekali itu, tapi dibekalinya dengan protokol-protokol, kayak misalkan pasti di jawabannya adalah ayo submit campaign, ayo kurangi harganya dari Shopee. Cuma dua itu setahu saya. Kalau Lazada itu seperti itu. Jadi intinya CV Camp Lazada ini nggak banget buat saya, mungkin berbeda dengan teman-teman yang dialami, karena itu tadi saya nggak cocok kalau koordinasinya via telepon, karena saya lebih cocok pakai WhatsApp. Lalu judes, ampun judesnya. Saya nggak cocok, nggak suka aja. Lalu selalu minta dari Shopee, jadi hampir setiap hampir setiap telepon tuh intinya itu, dan saya sudah ngunci dengan Shopee karena penjualan saya 75% dari Shopee. Jadi ya wajar banget saya lebih baik membela Shopee daripada membela Lazada. Lalu yang nggak nyambung alias nggak bisa troubleshooting. Anda bagaimana, sharing di kolom komentar di bawah. Nah, ini seakan-akan ya, seakan-akan buat saya, sekali lagi ini buat saya, Shopee itu memang ngajak grow bareng, karena memang RM-nya Shopee itu luar biasa, Masya Allah, ramah dan fast respon. Lalu bukan hanya mading orang. Nah, kalau Lazada sama Tokopedia itu seakan-akan seperti mading orang. Info-info yang di seller center, info-info yang di broadcast email, dia teruskan lagi, terus nanya lagi, ngerti atau enggak, gitu doang. Tapi kalau Shopee itu memang grow bareng. Jadi saya nanya, Mbak, ini kenapa chat kami kayak gini gini gini, dia akan kasih tahu, oh, biasanya kayak gini, biasanya kayak gini. Apalagi kalau ikutan CBP atau Champion Brand Program, itu setahun bareng-bareng sama Shopee, set target omset setahun berapa, itu bahkan dikasih tahu benchmarking data-data. Jadi misalkan biasanya bucket size-nya kayak gini, terus produk-produk yang kurang laku ini dan sebagainya, itu memang grow bareng. Itu sepengalaman saya di Shopee dengan RM.
Teman-teman gimana dengan RM Shopee-nya? Tapi ya pasti beda-beda lah, wajar ya. Jadi saya juga nggak berharap si Vcam Lazada itu jadi seramah Shopee, enggak. Karena sejujurnya kalau toko saya yang namanya Baju Yuli, itu di Shopee itu ya penjualannya lumayan banget. Saya rasa lumayan banget kontribusinya ke Shopee, ya tentu Shopee ngasih orang yang orang yang memang bagus gitu. Nah, kalau Lazada sama Tokopedia karena penjualan saya kecil di sana, jadi ya sudah Lazada Tokopedia bakal mengalokasikan resource seadanya. Jadi kalau saya jadi CEO-nya Lazada nih sama Tokopedia, ada seller yang seperti seller kecil, tentu saya nggak akan invest orang untuk ngasih VCam yang ramah, yang baik, yang pinter dan sebagainya. Karena seller kecil ya ya apa ya minor gitu. Sedangkan kalau seller besar ya saya harus yang niat, saya harus ngasih orang yang memang ngerti, orang yang memang baik, yang untuk mengembangkan makin berkembang lagi si Shopee-nya dan seterusnya. Jadi sebenarnya wajar banget saya menerima Vcam yang judes, yang enggak solutif dan lain sebagainya. Itu wajar banget karena toko saya di Lazada itu memang kecil dibanding sama Shopee. Gimana kalau pengalaman Anda RM Shopee gimana, RM Tokopedia gimana, Vcam Lazada gimana? Tolong tuliskan di kolom komentar di bawah gimana pengalaman Anda tentang hal tersebut. Oke, sekian aja sharing ini. Eh, ini hate speech bukannya? Ya enggak lah, ini kritik lah, insya Allah kritik aja ke Lazada, mudah-mudahan berkembang lebih baik dan juga sharing buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga paham bahwa ini saya berusaha seobjektif mungkin dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Oke, sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.